kisah horor petak umpet berujung malapetaka. Kisah ini diceritakan oleh seseorang bernama Teddy Mulyana. Berikut cerita selengkapnya. Selamat jumpa kembali. Dengan diberi kesempatan ini, saya mau bercerita tentang kisah nyata yang saya alami ini, sobat semua. Di awal umurku 3 tahunan lebih, ku sering diganggu oleh makhluk tak kasat mata. Yang paling menakutkan, yaitu yang selalu saya ingat saat bermain petak umpat sekitar pukul jam 6 sore, sesudah azan maghrib. Aku dan teman-teman melanjutkan permainan yang paling semua teman disukai, yaitu bermain petak umpat. Awalnya aku menolak ajakan temanku untuk meneruskan permainan ini. Tetapi temanku mengancam, kalau tak mau meneruskan permainan ini, katanya, jangan main bareng lagi. Ku melihat teman-temanku pada setuju dengan ajakan temanku yang sifatnya pemarah ini. Seingatku, kalau nggak salah, namanya Usep. Mungkin semua temanku juga udah capek, tetapi kalau menolak juga takut. Karena temanku yang bernama Usep ini, kalau tak dituruti kemauannya, pasti bakal marah. Akhirnya, saya dan teman-teman pun yang berjumlah 5 orang, meneruskan permainan ini. Kami pun langsung menjulurkan tangan, saling menghadapan dengan membentuk lingkaran, supaya untuk menentukan siapa yang menjadi kucing dalam permainan ini. Setelah menentukan siapa yang menjadi kucing, akhirnya teman saya yang bernama Ubed menjadi kucingnya. Saya dan teman-teman pun langsung berlarian, tak tahu arahnya kemana, yang penting bisa dapat persembunyian yang tak dapat ditemukan oleh si Ubed itu. Setelah ku berpisah dari teman-teman saya, ku menemukan tempat persembunyian yang bisa dibilang bagus untuk bersembunyi. Karena tempatnya yang lumayan agak sempit dan banyak pohon pisang di sekelilingnya, ku langsung berdiam diri di pohon tua itu yang dikelilingi pohon pisang ini. Ketika beberapa menit ku merasakan keanehan berdiam di pohon ini. Karena di atas kepala seperti ada hewan lumayan besar dan matanya melotot ke arah saya. Aku pun langsung melihat ke atas. Dan ternyata benar dugaan saya. Ternyata itu hanya burung hantu yang sedang memangsa tikus untuk makan malamnya. Akhirnya aku tak mau berpikir aneh-aneh, karena hari sudah larut malam, dan pandangan mataku sudah tak bisa melihat arah yang jauh. Ku berpikir lagi, dan bertanya ke diri sendiri. Saya udah berapa lama diam di sini? Dan akhirnya saya tak sengaja melihat ke arah pohon pisang, dan ternyata di bawah daun pisang yang melebar panjang ada hantu yang berbaju putih. Dan anehnya, ku tak merasakan takut. Ku terus memandangi sosok tersebut, dan dikira-kira ternyata itu pocong, yang matanya hitam, dan kakinya melayang, tak menginjak tanah. Aku pun langsung terkaget, dan tanpa sengaja, ku langsung melemparkan sandal saya ke arah hantu tersebut tepat mengenai badannya. Akhirnya hantu tersebut hilang, dan ku langsung menangis ketakutan seketika. Badanku langsung lemas dan tak bisa berjalan. Saya menangis sekencang-kencangnya sambil menyebut nama ibu. Aku menangis terus bercampur takut. Akhirnya aku menguatkan diri dan merangkak. Karena jalannya tak rata dan pandangan saya tak bisa melihat jauh. Setelah jauh, ku meninggalkan pohon tersebut. Ku merasakan di belakang seperti ada seseorang. Benar saja, ternyata benar di belakang ada orang dan menepuk pundak saya. Dia bertanya, "Kenapa, Dek?" Aku hanya bilang takut sambil menangis. Akhirnya, ku langsung digendong oleh orang ini. Dan ternyata, ku setelah melihat wajahnya, dia mirip ibuku. Tak lama kemudian, ku langsung dibawa melewati pepohonan. Dan rasanya, ku sangat lama sekali keluar dari kebun ini. Setelah itu aku bertanya, "Bu, kenapa lama sekali kita sampainya sih?" Ibuku tak menjawab. Dia hanya diam saja dan terus berjalan. Tak lama kemudian bentuk tubuh ibuku yang langsing berubah menjadi besar. Ku semakin merasa ketakutan. Dan benar saja, ternyata wajahnya juga berubah menjadi jelek. Dengan pipinya, ngambai ke bawah dengan bola mata besar. Melotot ke arah saya, serta telapak tangan lebar sekali, dilengkapi dengan kuku-kuku yang tajam. Seketika wajahku ini, yang sudah kering dari air mata sisa menangis tadi, langsung dibanjiri air mata. Karena aku menangis dan berusaha melepaskan diri dari cengkraman hantu itu. Aku pun langsung dipindahkan di antara himpitan, payudaranya yang besar mengambai ke bawah. Tapi hasilnya, saya tetap gagal. Walaupun ku mengeluarkan sepenuhnya tenagaku ini, apa dayaku?
karena ku berumur 7 tahun dengan tubuh kecilku ini. Ku tak bisa apa-apa. Akhirnya di depan ada seorang kakek, dan aku berteriak meminta tolong kepada kakek-kakek itu. Akhirnya kakek-kakek itu melawan hantu wewe gombel, dan ku langsung terlempar ke tanah. Ku melihat pertarungan sengit antara kakek-kakek dan hantu wewe gombel tersebut. Akhirnya, hantu wewe gombel menghilang, dan kakek tersebut langsung mendekati saya. Si kakek bilang, "Ayo kita pulang di sini. Sangat berbahaya sekali." Jawab saya, "Baik, kek." Si kakek pun langsung mengantarkan saya dan bercerita sepanjang jalan kepadaku. Lain kali, kalau main jangan sampai larut malam, berhenti saja sebelum azan maghrib berkumandang. Kalau kita mengabaikan dan meneruskan bermain, nanti bisa celaka, dan mungkin bisa terulang kembali malapetaka ini. Aku pun langsung menjawab, "Baik, saya tak akan mengulangi perbuatanku ini." Dan tanpa sadar diriku sudah berada di depan pintu rumah. Orang tuaku langsung mendekati saya dan bertanya, "Kemana aja kamu, Ted? Kok jam segini baru pulang?" Saya langsung menceritakan, dan akhirnya saya langsung diantar sama kakek-kakek pulang ke sini, Bu. Orang tuaku terkejut karena penglihatan orang tua saya hanya sendirian yang datang ke sini dengan berjalan kaki. Tapi perasaan saya digendong sama kakek-kakek tadi kok, Bu. Dan orang tuaku merasa aneh dan mengakhiri perbicaraan ini. "Ya sudah, kamu mandi dulu, Gih." "Baik, Bu." Setelah saya melihat jam di dinding, waktu menunjukkan pukul 7 malam. Perasaan saya kayak semalaman diam di kebun itu. Saya semakin aneh dan pusing. Saya tak mau memikirkannya lagi. Saya langsung bergegas mandi, terus makan dan beristirahat, supaya ku tidak kesiangan nanti besok sekolah.